yang dibakar di bawah mezbah itu bagian tubuh dari sapi itu bagian tubuhnya yang mana, Bang? Silakan. Bagian tubuhnya yang mana yang dibakar di bawah mezbah? Makanya kayak gini susah kita bahas mengenai yang namanya ini, Bang. Karena itu semua itu tuh perumpamaan. Itu perumpamaan, Bang. Itu bukan perumpamaan, tapi itu adalah tradisi dari Yahudi pada masa itu. Kok perumpamaan? Makanya kita nggak bakalan paham mengenai firman Tuhan itu karena apa? Kita nggak minta Roh Kudus untuk bekerja. Itulah bedanya kita orang Kristen, Bang. Adapun daging jantan, ya dagingnya itu dibakar di bawah mezbah. Bagian lemaknya itu, kulitnya dibakar di atas mezbah. Kotoran sapinya beserta lemak punggungnya itu dibakar di luar mezbah. Itu tradisi Yahudi pada masa itu, di mana mereka untuk mengampuni dosa mereka, mengakui dosa mereka, mereka menyembeli lembu jantan, disembeli, Bang. Sisanya dari situ itu mereka konsumsi. Kok kau bilang pula itu perumpamaan? Perumpamaan. Gak ngerti apa? Perumpamaan. Dunia. Ngarang aja kau. Senjata terakhir orang ini, Bang, kalau udah terduduk perumpamaan. Udah aku bilang sama kau, 27 tahun aku di sana. Surat Keluaran itu bukan kali ini aku bacanya, 27 tahun aku baca ini. Kalau nggak pernah baca berarti surat Keluaran kau yang ada perumpamaan. Bang, berarti abang udah belajar Alkitab ini selama 27 tahun, Bang, ya? Bang Faruk, sebentar Adi. Tadi saya dengar nggak ada Roh Kudus. Saya nanya, ini jujur Bang Faruk. Selama 27 tahun waktu Bang Faruk jadi kafir, waktu Bang Faruk baca Bible itu, apakah pernah jelaskan kali Bang Naga kafirnya itu, aduh jelas kali bilang kafirnya. Ya, waktu jadi Kristen lah gitulah. Waktu 27 tahun jadi Kristen. Kalau perkataannya mengarah ke Bang Faruk, jangan bilang kafir lah aku, aduh. Sebentar Bang Faruk. Waktu selama Bang Faruk 20 tahun jadi Kristen, pernah nggak saya tengok setiap kawan-kawan kita Kristen, kamu nggak ada Roh Kudus, selama 27 tahun Bang Faruk waktu baca Bible, ada nggak pernah datang Roh Kudus satu kali? Tolong Bang Faruk jawab sebelum saya dijawab. Tolong dijawab. Aku nggak mendapat Roh Kudus saja, aku bisa memahami Bible. Makanya susah kali, Bang, untuk abang untuk memahami isi Alkitab itu. Ya coba jelaskan Adi, silakan Adi. Nah, silakan Adi, jangan capek duluan, kau belum ngomong udah capek kok. Jelaskan. Belum ngomong kau udah capek kok. Silakan jelaskan. Aku aja dari tadi udah ngomong aku nggak ada kecapean. Ini kau belum lagi apa-apa. Kau jelaskan Adi, silakan Adi, jelaskan. Maksudnya itu begini, Abang Faruk, selama 27 tahun Abang itu di sana dulu, pernahkah Abang itu kesurupan karena masuk roh? Ayo, Bang. Oh, nggak pernah aku, Bang, nggak pernah. Karena aku tahu ya, aku punya pengalaman pribadi, temanku aku ceritakan sama kalian berkali-kali aku ceritakan ya. Ternyata dia pura-pura pingsan dan pura-pura kesurupan jadinya. Dia pingsan sama kesurupan hanya waktu kebaktian. Selesai kebaktian dulu kami waktu sekolah minggu di GSJA di daerah Taucit sana, kami anak sekolah minggu dikasih makanan, Bang, sama minuman. Tiba ngantri makanan dan minuman, sadar dia. Di situ aku tahu rupanya pura-pura dia. Pingsan dia nih, Bang. Kisah ini bener ya, pingsan dia di belakangku, kan dia di depanku. Sekira boro-boro pingsannya boom kan gitu. Aku udah gini, pingsan, kawannya pingsan lagi. Cuman waktu itu namanya anak-anak, Bang, ya, namanya anak-anak ya. Si Debbie pingsan. Berarti jatah dia nanti sama pula. Aku dapat 2 piring ini kan gitu. Aku dapat S2, dia pingsan. Ngantri aku, Bang, ngambil makanan ini, Bang. Kan dia pingsan, diangkat di ruangan istirahat, ya kan. Dulu cukup besar gereja kami, dulu Pentakosta itu cukup besar gerejanya, ya kan. Ngantri lah gue kan. Dapat 2 piring lah aku pikir gue kan, karena si Debbie ini pingsan. Dia satu bus sama aku gitu loh. Ku tengok tadi dia pingsan karena kegiatan ibadah dia nggak ikut sampai selesai. Sampai dengan kolektif pun dia nggak ikut karena dia lagi pingsan habis kesurupan, ya kan. Ku tengok di belakang
belakangku. Ngantri di belakangku dia. Tiba ngantri makanan, sadar dia. Jadi kesal aku ini kan, di dalam bus ngobrol aku sama dia. Ini masih kelas 5 SD abang-abangku ya, kelas 5 SD. Aku bilang, Debbie, aku bilang, apa katanya? Dia kasar sama aku, garang dia. Oh jangan gitu lah, Bu Debbie, aku bilang. Apa rupanya? Kok kalau pingsan kok tengok-tengok lah Debbie, aku bilang. Kok kalau pingsan kalau nggak ke depan, ke belakang, ke kiri, aku bilang. Ke kanan aku sekali-sekali pingsan. Masa kok nggak ke depan, ke belakang, ke kiri? Kenapa rupanya aku urusan kau? Masalahnya kalau kau pingsan ke belakang, Debbie kena aku loh, aku bilang. Aku udah 2 kali aku kena timpa badan kau, aku pingsan loh, aku bilang. Ke kanan aku pingsan kan gak ada orang di situ. Kalau pingsan aku ke belakang, ke kanan, kena tembok, kena lantai kepalaku, kata dia. Orang sebelah kanan gak ada orang. Sadarlah aku. Berarti kau salah. Gak ada orang, aku bilang. Iya, kata dia. Kurang ajar kau berarti pura-pura pingsan kok ya. Enggak, katanya. Tadi baru aku bilang, kau nggak mau pingsan ke kanan karena di sebelah kananmu nggak ada orang, aku bilang lantai. Nanti kena lantai kepalamu, berarti pura-pura pingsan kau ya? Enggak. Oke, yang kedua aku bilang, kau tadi pingsan kau, udah berharap aku dapat 2 piring kue ya, aku bilang, sama 2 gelas es, aku bilang. Setelah selesai ibadah, ngantri kita ngambil makanan, kok berdiri kau di belakangku? Siapa yang menyadarkan kau? Nggak ada, kok bisa sadar kau? Karena tahu aku udah mau pulang katanya, cobalah. Ada pula orang pingsan, udah disekali ya bang tahu dia jam pulang, tahu dia. Coba lah, itulah kami dulu sering bertengkar sama dia. Kalau udah berdiri aku dulu ibadah, udah di belakangku, di depanku dia gini kan. Aku tengok dia gini, tengoknya aku. Malas lah aku pingsan nanti kau bilang. Jadi gini ya bang, dulu waktu itu berarti yang dikasihnya dengan saya antrian pertama itu kue dan es itu penipuan abang. Makanya dia ngantri lagi karena dia tidak dapat bagian gitu ya. Iya, enggak gini loh Ustadz As ya. Kami kalau saya akui ya, kalau teman-teman di Pentakosta itu kalau ibadah itu kusuk bang. Fokus dia sama apa yang disampaikan sama pendeta itu, kusuk mereka beribadahnya gitu loh. Jadi jika ada yang kayak gitu, ada satu tim nanti yang mengangkat. Dia ditaruhkan di ruangan khusus. Di gereja kami itu dulu ada ruangan khusus untuk beristirahat, di mana ketika kami nanti waktu sekolah minggu, dulu kami sekolah minggu per kamar-kamar, per kelas-kelas. Kelas kami itulah jadi tempat istirahat. Tapi ketika kami ada kelas sekolah minggu, itu ada jadwalnya gitu loh. Diangkat dari situ. Dan aku berdiri di paling belakang, karena dulu kalau aku gereja, aku duduk paling belakang dulu. Setelah kegiatan ibadah selesai, aku sendiri menyaksikan tidak ada yang membangunkan dia. Makanya aku yakin bisa dapat 2 piring. Tidak ada yang bangunkan dia, ngantri lah aku ngambil makanan. Ya itu maksud saya itu abang, itu maksud saya. Jadi waktu itu kan saya dikasih itu 1 piring dan 1 gelas es. Iya. Putus-putus Ustaz. Sinyal Ustadz Has. Sinyal Ustadz Has. Ustaz. Assalamualaikum Ustadz Filipus. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita berdua pernah satu denominasi ya Bang Faruk. Kukira kau HKBP pula. Aku pernah Pentakosta. Oh. Jadi teman-teman, ini Bang Faruk promosi ya, bagi yang kenal Bang Faruk ya, yang kenal Bang Faruk dari kecil. Jadi dulu ketika hari Natal, anak sekolah minggu itu ada pengumumannya yang dapat ranking 1, juara 1. Bang Faruk ini setiap tahun juara 1 di kelas sekolah minggu Bang Faruk dulu, waktu Bang Faruk masih SD di Pentakosta, juara 1. Juara 1 saya Filipus. Kau jangan berbohong. Dulu kami bikin kuis, diam dulu kau agam. Kau dengar aja lah, meskipun menangis kau dengar. Kamu Jadi kalau ada dulu kelas sekolah minggu, ya kan di kelas sekolah minggu dulu kami dulu, dananya cukup kuat bang, karena memang dari teman-teman saudara-saudara kita Chinese yang menjadi donatur di Pentakosta itu. Jadi nanti dalam 1 bulan 2 kali itu ada kuis bang, untuk menguji pemahaman anak-anak sekolah minggu itu terhadap materi-materi pembelajaran yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Jadi nanti hadiahnya itu silver queen, coklat silver queen. Jadi karena memang Bang Faruk ini orang tak mampu kan gitu, sesuatu yang luar biasa ketika mulutku ini memakan silver queen. Orang tua aku tak mampu belikan aku coklat itu kan gitu. Jadi aku terobsesi untuk belajar menghafal. Aku menghafal
supaya nanti saat kuis itu tadi aku yang menjawab gitu loh, bisa dapat coklat aku. Jadi begitu kuis dimulai, diajukan satu pertanyaan misalkan, disuruh siapa angkat tangan, contoh ditanya ya kan, coba bacakan di surat mana di mana Yesus dikatakan dia sujud dalam berdoa. Tuh angkat tangan, angkat. Matius 26:39 awak bilang misalkan gitu kan. Dikasih coklat, kasih satu ambil. Pertanyaan kedua, nanti Bang Faruk lagi angkat tangan, kasih coklat dapat 2. Nanti pertanyaan lagi Bang Faruk lagi angkat tangan, kasih coklat 3. Nanti pertanyaan lagi Bang Faruk angkat tangan, dibilang kakak sekolah minggu. Udahlah Faruk, jangan kau lagi yang bertanya, nanti habis coklatnya samamu katanya. Kita berbeda Bang. Saya pernah ini loh dihajar pakai sandal sama kakak guru sekolah minggu sama engkuk kami. Kita panggilnya engkuk dan encik kan. Sama engkuk kami, saya pukul di betis pakai sandal gara-gara gini loh. Salah saya di mana coba? Ya salah saya di mana coba? Gini ya. Pada saat sekolah minggu kebetulan hari itu hari kebangkitan kan. Hari kebangkitan ya, kemarin Jumat Agung, kemudian lusanya kan hari ini adalah hari kebangkitan. Terus kakak sekolah minggu kan lihat kita pada ribut nih. Selamat pagi anak-anak. Kita namanya anak-anak ya kan ribut banget Bang Faruk. Tahu lah kita kan orang Pentakosta itu seperti apa anak-anaknya itu. Selamat pagi. Kacau banget. Aduh, anak-anak itu kalau nyapa guru itu jawab dengan yang manis-manis ya. Oke, sekali lagi jawab dengan manis. Sekarang pertanyaan. Tuhan Yesus mati di kayu? Saya jawab manis. Dihajar saya. Kan disuruh jawab pakai manis. Saya jawab mati. Salah saya di mana coba? Kan kita dipukul pakai sandal betisnya. Kan dia bilang, jangan ribut anak-anak, jangan kasar-kasar menjawab. Jawab dengan manis ya anak-anak sekalian, karena kita anak-anak Tuhan. Jawab dengan manis. Tuhan Yesus mati di kayu. Nggak ada tuh diam. Manis. Disuruh keluar saya di kaki saya pakai sandal. Salah saya di mana coba? Kan dia yang nyuruh. Kayu manis. Oke, nggak ada lagi ya yang mau dikarungin di sini. Nah ini ada si Adi. Ini ada Adi dia orang kita Kristen. Makanya saya pertanyakan tadi dengan Bang Faruk, Ustadz Filipus Kristian. Katanya kenapa sih orang kita Kristen ini kalau udah mentok yang Muslim walaupun yang mualaf baca kalian tidak dikurniai Roh Kudus, sedangkan dia yang di Roh Kudus dipelintir ayatnya sikit-sikit Roh Kudus, kalian tidak mengimani. Itu aja pokoknya. Itu makanya saya pertanyakan dengan Bang Faruk, maka keluar pertanyaan saya ini. Sedangkan kita Muslim baca berdasarkan literal yang tertulis. Lanjut Ustaz Filipus, ada si Adi ini. Adi saya rasa dia dari segi bahasanya dari timur nampaknya. Lanjut, sama-sama dari timur tuh, Ustaz Filipus. Ya, siapa namanya siapa? Adi. Adi buka mute-nya. Adi. Selalu ya mereka tuh beralasan, nggak ada roh kudus, nggak ada roh kudus gitu itu. Sekarang saya tanya Adi monitor, Adi 08 monitor. Kalau memang kau punya roh itu, buah roh itu ada berapa? Mandek, menceret. Udah nggak ada lagi tidur Adi ini. Udah nggak ada lagi tuh, udah gigit plastik itu, percaya lah kalian, udah nggak ada lagi. Buaro ada berapa coba kalau kau anak sekolah minggu? Kalau kau anak sekolah minggu yang baik dan benar, buaro ada berapa? Nggak mau menjawab lagi tuh Bang, udah gigit plastik itu, aduh. Lari dia. Udah nggak ada lagi tuh. Aku 27 tahun di sana, udah tahu aku teknik lari dari materi, udah tahu aku caranya gimana. Yang pertanyaan ini ditanyakan kepada saya.
pertanyaan ini Terakhir Bang, saya tengok keluar muslim ini. semua, nggak ada yang oten. Saya lagi cari oten. Ini siapa ini? P apa ini, bentar gua. P apa ini? P oh Pimek. P Mek Idaman. Selamat malam. Agama apa? Selamat siang Bang. Oh, si Yang agama apa? Islam Bang. Islam. Ada yang mau disampaikan? Kepencet tadi Bang. Oh, terpencet. Oke. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya turunkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut yang lain dong. Mana nih katanya ada adik-adik siapa itu tadi udah turun. Med Hadi. Selamat siang. Agama apa? Mahdi itu. Oh, Mahdi ya. Tulisannya pun agak susah juga baca, nggak pakai bangku sekolah nih. Mahdi, selamat siang. Islam. Sorry kepencet, sorry. Sorry kepencet, oke. Sorry kepencet. Kai. Aduh, noise. Nah, berarti lagu favoritnya Bang Faruk dulu Ku Masuk Ruang Maha Kudus ya Bang Faruk. Oh dulu bang sampai nangis aku janji itu dulu bang, sampai nangis aku dulu bang. Iyalah. Sampai nangis. Kirain Ya kan semakin nangis gini bang, karena semakin kencang nangisnya semakin ditengok pendeta. Nah kalau ditengok pendeta cair coklat. Namanya anak-anak Iya, bang kan, anak-anak kan seneng sama ya, kan jajanan. di zaman itu kan coklat itu adalah makanan orang-orang kaya, makanan Chinese gitu loh. Chinese Pantai Costa yang orang-orang kaya gitu loh. Dan kita nih kaum lemah yang sandalnya bolong ke gereja itu mewah banget, udah wow banget loh. Bisa makan satu aja silver queen. Saya silver queen itu saya makan seminggu baru habis. Oke, Cepot, selamat siang. Agama apa? Cepot. Apa jangan-jangan ada Filipus Kristian kali ya di komennya Bang Faruk, jadi tambah nggak ada nih Oten. Aduh, Tidak. gimana sih Oten? Nyong. Ini saya sudah daftar masuk di DPO saya. Ini ada 6 debator Oten gitu loh. Termasuk Ya. S3 framing katanya. Mereka jadi DPO saya ini. Betul Nggak sekali. nomor-nomor lagi. Ini gimana sih Oten? Siratna, selamat siang. Agama apa? Turun aku. Aduh. Turun aku. Ros, selamat siang. Agama apa? Ros, bunga. Selamat siang. Agama apa? Ros. Naikin ke danta bang, agak ke danta. Udah bolak-balik di Jambak itu Siki Danta itu. Mana berani dia naik? Kedata dia nggak berani sih kedata itu. Bang Faruk, abang nyentil soal Pantai Costa bang. Keluarga saya itu keluarga mimbar bang, keluarga altar bang. Bapak saya dari tahun 72 bang sudah jadi pemain orgen, pemain keyboard di gereja bang. Kita sekeluarga itu bisa main gitar, bisa main bass, bisa main orgen, bisa main drum bang. Sekeluarga sampai emak saya pun bisa main drum dan dipakai di ibadah bang. Kalau KKR kita sekeluarga tuh di atas. Kakak saya, semua adik saya, semua itu kita sekeluarga bang. Kita sekeluarga namanya keluarga altar karena sebenarnya bukan istilah ya. Mereka bikin istilah sendiri begitu karena kita itu pemain musik, keluarga pemain musik dan singers.
Jadi nyentuh Pantai Costa itu, aduh ya ampun, gimana ya? Paling menguasai lah istilahnya. Apalagi saya lulusan Sekolah Alkitab tingkat 2 tamatan Sekolah Alkitab angkatan 10-11 Kabupaten Merauke. Gua sebutin sekolahnya biar kepanasan yang dibawa dan langsung cross check ke TKP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya nih sama dua abang-abang saya nih. Apa artinya Pantai Costa ya? Terus kapan berdirinya? Tolong diceritain dong, itu aja saya belum begitu ngerti. Makasih abang-abang. Sekaligus ini apa cerita-cerita kenangannya juga. Open ya. Saya mute open karena di sini saya lagi di Pramuka karena ngantar anak-anak saya, karena kebetulan saya guru di madrasah. Jadi ngantar anak-anak Pramuka ini. Jadi agak ribut-ribut, saya mute open. Pantai Costa maksudnya pertanyaannya ya. Pertanyaannya apa tadi Bang? Pantai Costa. Ya. Pertanyaannya sejarah Pantai Costa dan namanya kenapa Pantai Costa? Apa ada hubungan Pantai sama Costa. pantai? Sebenarnya Gitu Pantai kan? Costa itu diambil dari Pantai Costa itu diambil dari Pentakosta yang ada di Kisah Para Rasul 2 kalau nggak salah. Bener nggak kira-kira? Udah nggak buka-buka kitab nih saya, kecuali dia pas dialog aja. Bang Faruk itu yang juara 1, coba jelaskan. Nah, Pantai Costa, gerakan Pantai Costa ini saya jelaskan sejarah gereja Pantai Costa dulu ya. Ini gembala ini loh, domba-domba diam, anak-anak Tuhan diam karena gembala mau bicara ini. Ya, puji nama Tuhan. Kok jadi di gereja sih? Ini kan hari Sabtu. Oke. Jadi Pantai Costa itu diambil sebetulnya masuknya Pantai Costa itu ya, tercetusnya Pantai Costa itu dari Agnes M. Lamberge itu dari barat sana ya. Kemudian cikal bakalnya Agnes Lamberge, kemudian ada penginjil namanya W.J. Seymour, kemudian Patterson itu orang Belanda sebenarnya yang kemudian datang bersama-sama dengan company, kemudian masuk ke Indonesia dengan namanya apa dulu ya, Pinkster Sendinghamente. Gereja itu namanya Pinkster Sendinghamente. Kemudian itu pecah lagi. Suksesnya Pinkster Sendinghamente itu di tempat kami Bang Faruk, Anda itu cuma cabang-cabang. Tempat kami Manado, Langoan, Sekolah Alkitab Langoan. Di situ masih gereja Pantai Costa namanya, gereja Pinkster Sendinghamente dulu. Belum gereja Pantai Costa di Indonesia, belum ada GPDI, belum ada gereja Sidang Jemaat Allah, belum ada gereja Gerakan Pantai Costa GGP, belum ada gereja Kristen Maranatha, belum ada gereja Kristen Tabernakel, gereja Pantai Costa Tabernakel, gereja Pantai Costa Tabernakel Kabar Mempelai, belum ada semua itu Bang. Ya, belum ada semua itu. Itu pecahan dari Pinkster Sendinghamente. Kemudian menjadi GPDI, Gereja Pantai Costa di Indonesia. Setelah itu Gereja Pantai Costa di Indonesia baru kemudian pecah jadi Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja Betel Indonesia, Gereja Betani, Gereja Tetek Bengek dan segala macam, banyak pokoknya ya. Gerakan Gereja Pantai Costa ini disebut apa ya? Karismatik lah begitu ya, karismatik atau bergerak dengan tarikan roh begitu ya, gerakan roh ya, karena lebih cenderung kepada meyakini adanya urapan roh dalam setiap kebaktian. Dalam setiap kebaktian apapun itu, baik worship maupun praising fellowship ya, itu ada meyakini ada gerakan roh di situ ya, seperti glozolali atau kata-kata dalam berbagai bahasa ya, sikiara bara-bara bala mamasya bara-bara bala masya itu ya kan, itu kan, itu contoh itu. Nah, teksnya apa ya, artinya itu maknanya ada di running teksnya Bang Faruk ya. Jangan ketawa ini, Tuhan yang diurapi Rohul Kudus ini sedang berbicara. Nah, kemudian yang kedua ada yang kemudian setelah itu pecah-pecah lagi ya, karena ada pemilihan pusat, majelis daerah dan majelis wilayah dulu. Ada pemilihan majelis pusat, ketua majelis pusat, ada yang nggak senang misalnya nggak terpilih atau runner up dalam pemilihan ya. Kalau di pemilihan ketua majelis pusat itu biasanya dilakukan pada saat Munas atau Musyawarah Nasional atau disebut simposium.
ya. Kemudian ada yang kalah mungkin ya bangunlah gereja lain namanya Betani, namanya Betel, namanya gereja Gerakan Pentakosta, gereja Tabernakel, gereja apalah diganti-ganti. Tapi memang masih senafas. Mungkin ada tambahan variasi kabar mempelai ya kan. Ya selalu mengandalkan bahwa mereka adalah kabar mempelai semua apa namanya? Mempelai Kristus kan begitu. Kemudian ada yang gereja Pantekosta minyak urapan ya seperti yang ada di Yesaya Pariaji. Rahmatullah ya aja taulah pokoknya mendiang Yesaya Pariaji. Apa ya nama gerejanya itu ya? Gereja apa itu ya? Kok saya lupa sih. Gereja ya itu ya pokoknya tentang minyak urapan ya, gerejanya Tiberias, gereja Tiberias Indonesia atau GTI itu sama Pentakosta semua. Nah jadi sejarah Pentakosta itu diambil dari kisah para rasul tentang kejadian di loteng Yerusalem di mana orang-orang kemudian berkata-kata dalam berbagai bahasa. Yang mana pada saat itu mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa sehingga orang-orang yang mengunjungi yang berziarah ke Yerusalem pada waktu itu dari berbagai negara mengerti apa yang mereka katakan. Beda dengan bahasa roh atau glozolali atau bercakap-cakap dalam berbagai bahasa ini yang sekarang ini tak ada satu makhluk di muka bumi ini yang bisa mengartikannya. Tidak ada makhluk di muka bumi yang menggunakan bahasa itu sehari-hari. Beda dengan kejadian di Kisah Rasul 2 di loteng Yerusalem, sorada-sorada ya. Itu cikal bakal Pantekosta. Sejatinya Pantekosta itu sebetulnya dari Kristen ini ya, Kristen biasa Kristen Protestan biasa kemudian dicetuskan oleh Agnes M. Lamberge. Itu kalau nggak salah kebangsaannya Jerman kalau nggak salah. Kemudian mereka berkata-kata kemudian jadilah itu. Ya, disebarkan oleh W.J. Seymour dan juga Peterson. W.J. Seymour itu adalah penginjil sebelah kirinya buta ya, matanya buta sebelah kiri, berkulit hitam. Kalau secara umumnya arti kata Pentakosta itu adalah hari yang ke-50. Kenapa dikatakan hari yang itu 50? Pentakosta ya, di dalam iman mereka diimani selama 49 hari lamanya para rasul itu ya diurapi dengan Roh Kudus. Di hari ke-50 setelah sesaat Yesus itu diangkat ke langit. Dulu Bang Faruk jawab kayak gitu dulu waktu sekolah minggu, dapat coklat silver queen 1. Ini dapat apa Bang Faruk nih? Dapat Roh Kudus. Dapat apa ini? Nanti kata aja Ote dapat Roh Kudus. Kan dulu waktu Bapak sekolah minggu kan gitu. Apa arti Pentakosta adik-adik? Saya Kak. Arti Pentakosta adalah hari yang ke-50. Di mana di selama 49 hari lamanya. Para rasul itu disertai dengan Roh Kudus. Hari ke-50 setelah sesaat Yesus diangkat ke langit. Pintar. Dikasih coklat. Ini dapat apa Bang Faruk teman-teman? Oke, sebelum dilanjutkan kita sambut dulu tamu baru ya. Incep. Selamat siang, agama apa? Incep, buka mic-nya. Incep. Lembut kali manggilnya. Ya kan siapa tahu cewek nanti kan awak kalau cewek takut awak ya kan. Incep. Oke. Ada pula yang mengatakan Pentakosta sama Pantekosta beda nggak? Ya sama, itu cuman aksen aja itu. Di Belanda bukan Pentakosta, bukan Pantekosta tapi Pinkster. Enggak, saya tadi mau saya tanya apa ini? Saya apa nih kalau apa nih siraba-raba? Apakah itu? Saya kalau dibilang siraba, itu raba-raba kemana itu yang Ustadz Filipus? Itu berpegang dari Markus 16 itu Bang Naga. Markus 16 nomor 16 sampai 18. Di mana di situ dikatakan Sukron Bang Suwandi jazakallahu khair. Di mana di situ dikatakan bahwa saya tanda-tanda orang beriman itu dia bisa bahasa lain. Keluarlah Selali. Maaf nih Ustadz Polipus, saya mau bertanya ke Ustadz Polipus. Waktu sekeluarga jadi istilahnya masuk Kristen dulu, sekarang ke Muslim semua apa masih ada yang Kristen, Pak Ustadz Filipus?
Beliau lagi di rumah sekolah itu. Lanjut. Sudah banyak yang Islam. Bicara Saudara-saudara beliau tuh banyak yang Islam itu. Bahkan satu keluarga mereka sudah syahadat. Kok saya ngomong sambil mute gimana sih? Kayak framing aja saya. Enggak ada di mute, Ustaz. Enggak ada di mute, Ustaz. Iya, saya yang mute, tapi saya ngomong terus gitu ngerocos. Ya, jadi keluarga saya sudah 99,9% masuk Islam. Ya, tak ada lagi keluarga saya selain adik perempuan bontot saya yang dijauh-jauhkan suaminya dari saya. Selain itu semua sudah Islam. Iya. Saya, kemudian orang tua saya, kakak saya, adik saya, kakak saya yang satunya lagi, ponaan ke paman, tante semuanya udah Islam. Di tangan Filipus. Iya. Di tangan Filipus. Bang Abdul Ghani, bergabung Bang Abdul Ghani, udah turun dia. Disclaimer ya. Disclaimer. Semuanya sudah Islam di tangan Filipus melalui urapan Rohul Kudus. Melalui hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gila lu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum dilanjutkan kita iklan dulu. Iklan dulu Bang Faruk. Sebelum dilanjutkan iklan dulu. Iklan dulu Yohanes 14 madu gitu. Di hermeneutisasi menjadi Yohanes 1:14 gitu loh. Madunya gitu loh. Oh enggak Ustaz, saya jual madu loh. Sebelum yang bilang kau jual sebelum Bang Faruk jualan madu, saya ini mau ketawa ngakak ya. Ini ada hotel setelah baca surat Maryam 71 gua murtad. Siapa nanya lu murtad? Lanjut Bang Faruk. Hotel namanya. Di sini Bang Faruk coba menawarkan madu ya kepada teman-teman yang ada di sini sebanyak 500 orang. Ya, mudah-mudahan ada yang membeli hari ini madu Bang Faruk. Ini bukan dasar Bang Faruk jualan ya madu hari ini. Adapun madu yang Bang Faruk jual ini adalah madu lebah. Ya, madu lebah yang harganya 180.000 per botol. Satu botolnya ini beratnya 650 mili. Ongkir dibayar di tempat, siap mengirim ke seluruh Indonesia. Ya, adapun di sini Bang Faruk coba untuk memperkenalkan madu Bang Faruk ya. Madu Bang Faruk ini coba Bang Faruk perkenalkan. Madu ini adalah madu lebah. Dikatakan madu lebah karena madu ini ya berasal dari perutnya lebah. Sesaat setelah lebah menghisap saripati tumbuh-tumbuhan yang diproses di dalam perutnya menghasilkan lebah. Ketika madu ini di dalam perut lebah belum dikatakan lebah. Belum dikatakan madu, akan tetapi berupa cairan yang ada dalam diri lebah dan merupakan bahagian dari diri lebah. Setelah madu ini keluar dari perut lebah, maka dikatakanlah dia madu. Dan keluarnya madu ini dari perut lebah menunjukkan bahwasanya madu mampu untuk menghasilkan lebah. Sebelum madu ini ada, lebah sudah ada. Karena lebahlah yang menghasilkan madu. Maka Bang Faruk katakan di sini kepada teman-teman ya, pada mulanya adalah lebah. Ya, lebah bersama-sama dengan madu. Madu bukanlah lebah. Masuk Pak Eko, masuk. Dalam banyak apa? Tapi banyak yang takut beli Bang Faruk. Banyak yang takut beli madu Anda karena menyangka nanti kalau dia minum madu Anda takutnya bengkak-bengkak. Itu gimana jelasin? Oh tidak, jangan takut teman-teman ya. Jangan takut teman-teman. Ketika kalian melihat madu, bukan berarti kalian melihat lebah. Ketika kalian meminum madu ini tadi, bukan berarti kalian sedang mengkonsumsi lebah. Karena apa? Lebah mengetahui betul hakikatnya. Makanya sesaat setelah mengeluarkan madu ini dari perut lebah, lebah berkata kepada madu, "Wahai madu, sampaikan kepada manusia yang mengkonsumsi engkau bahwasanya aku lebah,
Aku lebah, diriku jangan dilihat oleh manusia dan suaraku juga jangan didengar oleh manusia. Kenapa begitu? Ketika kita mampu melihat madu, berarti kan ketika kita mampu melihat lebah, berarti secara otomatis lebah itu sudah dekat dengan kita. Ketika lebah itu dekat dengan kita, akan ada mudarat atau bahaya dalam diri kita, karena antuk kita nanti bengkak badan kita. Atau ketika kita sudah bisa mendengar suara lebah, suara desingan, ngeungnya lebah, itu berarti madu itu sudah dekat sama lebah itu sudah dekat sama kita. Maka besar kemungkinan kita akan mendapatkan perbuatan sikap negatif atau sesuatu yang bisa mencelakai kita ketika kita mendengar suara suara lebah, karena kita akan kena antuk. Maka oleh karena itu madu pun berkata, dari khasiat yang dimiliki madu seakan-akan dia berkata, lebah yang telah menjadikan aku, rupanya jangan kau lihat, suaranya pun jangan kau dengar. Masuk Pak Eko, masuk. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko, Yang di bawah yang mau beli, yang mau beli langsung DM ya. Dia yang mau jual beli madu, DM, tidak jual akan lebah. tetapi apakah ketika madu ini memiliki khasiat yang banyak karena bisa menyembuhkan penyakit, meningkatkan stamina, ada kesombongan dalam diri madu ini? Tidak ada Bang Ali di mute dulu Bang Bu. Tidak ada kesombongan dalam diri lebah madu ini. Karena apa? Madu tahu betul hakikatnya bahwasanya segala sesuatu yang ada dalam diri dia itu hasil kerja keras dari si lebah. Makanya madu berkata, aku tidak bisa menghasilkan manfaat atas dirimu jika tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Masuk Pak Eko, masuk. Masuk. Akan tetapi Bang Faruk sedikit cerita nih teman-teman ya. Kemarin itu kan ada teman-teman Bang Faruk juga yang DM. Jadi gini teman-teman. Dia kan DM Bang Faruk. Bang Faruk, aku beli satu madunya katanya. Iya, 5 menit kemudian dia DM lagi. Bang Faruk, aku beli satu lagi madunya ya. Iya. Nah, Bang Faruk, aku beli satu lagi madunya ya. Iya, saya bilang. Jadi total kan ada 3 madu yang dia beli Bang. Dan yang harus dia bayar itu harusnya 3 madu. Dia mengatakan, berarti yang kau bayar 1 madu kan Bang Faruk katanya. Mulailah kami berdebat di situ. Masuk. Ku bilang sama dia, Kak, cobalah Kak, 1 madu ditambah 1 madu ditambah 1 madu, jadi total berapa madu Kak? 1 kata dia. Sehingga aku nggak jadi jual sama dia Bang, nggak jadi. Cobalah fokuslah Kak. Madu yang satu ini madu bukan? Madu. Yang ini yang satu lagi kau beli ini Kak, madu bukan? Madu. Yang satu botol ini juga yang kau beli madu bukan Kak? Madu. Jadi total berapa botol madu Kak? 1 kata dia. Janganlah kayak gitu Kak. Ini total berarti 3 madu Kak. Berarti Tuhanmu 3 kayak salah. Salah teman-teman ya, tadi salah ngomong. Salah ngomong tadi teman-teman ya, maksudku berarti total 3 madu. Berarti total 3 madu bukan Kak, aku bilang. 1 loh Bang, udahlah Kak, kau beli tempat yang lain aja lah Kak. Terus selanjutnya teman-teman. Bang Faruk sampaikan lagi. Bang Faruk. Berarti dia maksudnya mau beli 1 dapat 3 berarti Bang Faruk. Itulah kan nokoh itu kan Bang Faras. Nokoh nggak itu? Nokoh itu Bang Faruk, nokoh itu. Nggak boleh nokoh. Terus ya Bang Faruk katakan juga sama teman-teman. Ketika kalian mengkonsumsi madu ini tadi, habislah madu ini ya. Habis. Apakah madu ini akan kembali kepada lebah? Tidak. Karena madu ini berkata, madu ini pun berkata, ketika kalian habis mengkonsumsi aku tidak akan kembali kepada lebah, duduk di sebelah kanan lebah, di samping kiri pohon. Gak ada itu Bang. Gak ada. Habis madunya berarti Bang. Gak ada ceritanya ketika habis kalian minum madu kalian ini, madu ini akan kembali kepada lebah, duduk di sebelah kanan lebah. Gak ada itu, gak ada. Tidak. Ya, habis madu kalian dan itulah kalian beli lagi di madunya, teman-teman ya. Ingat ya, kenapa dikatakan begitu? Karena gini teman-teman. Keberadaan madu ini di atas bumi ini terkhusus sampai kepada kita menunjukkan bahwasanya lebah mampu
Ya, lebah mampu dan lebah memiliki kekuasaan untuk menjadikan madu. Jadi ketika kalian ingin bersyukur atau berterima kasih atas khasiat yang diberikan madu kepada tubuh kalian, maka kalian berterima kasih dan bersyukurlah kalian kepada lebah. Jangan kepada madu. Karena madu ini tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa menghasilkan apapun, tidak bisa tidak memiliki nutrisi apapun tanpa lebah yang telah menjadikan dia. Masuk, Pak Eko. Paham kan teman-teman? Masuk, Pak Eko. Karena ketika lebah ini madu ini sudah habis abang-abang konsumsi, ketika madu ini habis abang-abang konsumsi, maka secara otomatis si lebah akan menghasilkan madu berikutnya. Paham nggak kalian sampai di sini? Sampai sini paham nggak kalian? Ketika tugas dari satu botol ini madu selesai, satu botol madu ini selesai, tugas dia udah selesai, ya kan? Maka lebah akan menghasilkan madu berikutnya. Dan madu berikutnya inilah yang akan muncul, yang akan hadir kepada manusia guna memberikan ya khasiat yang jauh lebih luar biasa dari madu yang sebelumnya telah dijadikan oleh lebah. Selanjutnya dengan madu yang sudah diminum, madu yang sudah diminum habis sama madu yang selanjutnya ini sama-sama madu apa lebah juga Bang yang selanjutnya Bang? Sama-sama madu, madu. Sama-sama madu ya. Madu. Jadi sama-sama madu ya. Jadi jangan ragu beli madunya Bang Faruk. Janganlah ragu ya karena sama-sama madu, enggak lebah juga itu yang terakhir itu. Enggak lebah. Enggak sama-sama madu. Gitu ya. Bahkan madu berikutnya yang dihasilkan lebah, itu jauh lebih bermanfaat untuk seluruh manusia. Kalau madu yang ini Bang Faruk jual, manfaatnya ini hanya untuk kepada teman-teman yang membeli. Dan yang ada di TikTok ini 519 orang. Tapi madu yang akan dijadikan lebah berikutnya, itu bermanfaat untuk seluruh manusia. Lebih super duper. Masuk, Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Paham kan? Makanya madu yang sekarang ini mengatakan, madu yang kemarin itu mengatakan, aku tidak bisa berbuat apapun, aku tidak bisa menghasilkan manfaat apapun atas diri kalian manusia, ya, tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Masuk, Pak Eko, masuk. Masuk, Pak Eko. Masuk, Pak Eko, masuk. Masuk, Pak Eko. Apa yang dia sampaikan? Kalau yang madu terakhir apa yang mau dia sampaikan? Apa sama juga dengan madu yang pertama udah habis itu? Sama. Yang disampaikan oleh madu yang berikutnya itu sama. Apa yang disampaikan? Sama penyampaian dia. Madu yang mengutus mari kita bersyukur dan berterima kasih ya kepada madu yang kepada lebah yang telah menjadikan aku, kata dia. Sama, Bang. Hanya cuman buat teman-temanku, ada beberapa informasi baru tentang tata cara meminum ya yang disampaikan madu berikutnya atau madu yang terakhir itu, di mana tata cara itu tidak disampaikan oleh madu yang sebelumnya. Karena madu yang sebelumnya itu sebelum dia mau menyampaikan seluruhnya tentang segala pesan yang disampaikan oleh lebah kepada dia, ada beberapa oknum yang berupaya mencampurkan dia dengan gula. Masuk, Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Masuk, Pak Eko. Sehingga merubah kemurnian dari madu tadi. Ada beberapa orang yang tidak suka dengan dengan segala pesan yang ingin disampaikan lebah. Maka si madu sebelumnya tadi mau dicampurkan sama gula sehingga mengganggu kemurniannya. Nah, karena hal itulah maka terpaksa ya dengan kebijaksanaan dari si lebah, si madu sebelumnya itu diambil dulu, ditahan dulu produksinya. Menanti hingga nanti dia membuat madu dan menghasilkan madu untuk manusia seluruhnya di produksi berikutnya. Dan ketika nanti produksi madu itu ya sudah dihasilkan oleh lebah. Boleh tidur, Heran.
sudah dihasilkan oleh lebah, ya, lebah sendiri yang akan menjaga madu berikutnya itu supaya tidak dicampuri oleh manusia pada masa itu, yang dicampuri dengan tujuan untuk merubah kemurnian dari madu tersebut. Ya, jadi perbedaannya apa madu kemarin dengan madu yang terbaru sekarang? Madu terbaru nanti ya itu akan ada perbedaan ya atau perubahan dalam hal cara mengkonsumsinya. Cara mengkonsumsinya akan berbeda. Ya, akan tetapi khasiatnya sama. Apa khasiatnya? Menyembah hanya kepada salah Bang Tuan. Aduh. Kepada lebah, bukan pada madu, maksudnya khasiat. Iya, sama. Khasiatnya bukan Bersyukur banyak hanya khasiat kepada madunya lebah. Bang Faruk. Iya, madunya. Kakak Riyama jangan marah-marah Kakak Riyama. Aku cuma jual madu loh. Ya, aku hanya jual madu aku berupaya untuk menambah penghasilan. Ya, untuk dapur di rumah, tambah dengan supaya ada tambahan jajan anak-anakku. Kenapa lah? Aku jual madu pun kalian marah-marah. Karena Bang Faruk, saya dukung yang marah Bang Faruk. Karena dia belum tahu keuntungan Bang Faruk. Pikir nanti buat kandang babi untuk beli babi, dipikir, makanya mereka marah. Iya, ini Bang Pixi nih, Pixi Wir. Buat kopi dulu PK botak. Aduh, aku jualan madu Bang, bukan mau PK challenge Bang. Cuman jual madu aku loh, kok marah-marah kalian? Masa cuma jual madu aja pun kalian marah? Gimana sih? Kalian maunya apa? Aku jual denda aja. Kejang-kejang ya Bang. Kejang-kejang. Apa Bunda? Kejang-kejang hotel di bawah. Iya, aku jual madu di bawah kejang-kejang. Mas, aku cuma jual madu kalian kejang-kejang gitu teman-teman ya. Yang minat madunya Bang Faruk ini DM ya. Bang Faruk berencana kan ada madu Bang Faruk ini 1 kotak lagi nih. Ya, ada 1,5 kotak lagi nih madu Bang Faruk ini. Ya, kalaupun habis nanti madu ini udahlah aku nggak usah jualan madu lagi lah. Biar nggak kejang-kejang teman-teman di bawah ini. Bang Faruk pun pening juga kayak gini. Aku mempertanyakan kalau Bang Faruk nggak jual madu, emangnya Bang Faruk ada niat mau jual babi gitu? Udah nggak jual madu lagi? Jangan kayak gitu Bang Faruk. Jelas-jelas. Nggak, jawab dulu Bang Faruk. Aku ini anak. Itu lagi madunya itu. Sama itu. Ya. Bang Faruk. Jadi teman-teman, madunya Bang Faruk ini kan ya Bang Faruk dimodalin sama saudara kita juga hanya di TikTok ini. Jadi Bang Faruk hanya mengambil keuntungan saja. Jadi bagi teman-teman janganlah terkesan seperti ngeprank ya. Minta tolong Bang Faruk ya. Ngeprank itu gimana? Dia sudah menanyakan nama madu itu tadi. Udah mengatakan mau pesan, misal tak pesan 1. Ya, jangan nanti gini teman-teman. Karena kan saya hanya mau mengambil apa jadi keuntungan saya.